Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Mas Dinu, kali ini saya akan in frame. Jadi biar kalian juga kenal sama saya. Selama ini kan saya cuma upload video bagaimana menjual foto itu, capture screen dari laptop atau handphone saya. Jadi sekarang saya akan in frame dan menjelaskan ke teman-teman dari berbagai banyak pertanyaan yang masuk dan sering diulang-ulang. Jadi saya harap ini video bisa menjawab semuanya. Buat yang pertama, yang paling sering ditanyakan adalah jawabannya adalah boleh, karena mereka menggunakan sistem royalty free. Jadi kalau ada pembeli yang membeli foto kalian, royaltinya tetap ada di kalian. Jadi mereka punya hak untuk menggunakan, tapi kepemilikan tetap di kalian. Jadi kalian bisa mengupload di Shutterstock, kemudian kalian upload lagi di AM, atau kalian upload lagi di Dreamstime dan yang lain-lain. Bisa kalian ulang-ulang terus. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi buat teman-teman yang saya tegasin lagi, untuk jual foto ini yang penting gear atau alat yang kalian pakai itu adalah 4 megapiksel. Jadi cek handphone kalian masing-masing. Kalau sudah lebih dari 4 megapiksel berarti sudah memenuhi dari persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian masalah dari DSLR dan handphone yang sering muncul adalah tidak fokus. Kalau dari handphone biasanya masalahnya yang terbesar adalah tidak fokus. Biasanya tidak fokus ini, dan banyak dari kalian pasti banyak yang ditolak awal-awal pakai handphone dikarenakan kamera sudah lama atau kamera kalian kotor. Jadi setiap kali mau foto pastikan lensa dibersihkan menggunakan tisu dan pastikan lensanya bersih, jadi tidak menimbulkan flare atau menyebabkan tidak fokus pada foto tersebut. Kemudian untuk menghindari tidak fokus lagi, kalian bisa menggunakan timer atau kalian bisa menggunakan tripod yang menggunakan HP yang bisa menjepit di handphonenya supaya menghindari gagal fokus. Kemudian pertanyaan yang sering muncul apa lagi ya? Jadi mau susah atau gampang itu tergantung kalian. Jadi kalau kalian punya semangat, punya passion terhadap hal ini, pasti tidak ada yang namanya susah, karena setiap orang punya tahapan pembelajaran masing-masing. Jadi setiap penolakan dari Shutterstock atau dari AM, jadikan itu sebuah pembelajaran, dipelajarin kenapa ditolak dan jangan sampai ditolak lagi, jangan sampai ditolak dengan kesalahan yang sama. Awalnya dulu saya juga ngupload puluhan foto yang diterima cuma 1, 2, nggak apa-apa. Jadi itu jadi kayak cambuk buat saya supaya saya bisa upload foto yang lain. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan foto saya terjual. Pertanyaan ini sering juga ditanyakan ke saya melalui komen YouTube ini. Jadi kapan gambar kalian terjual adalah pertanyaan yang susah dijawab. Karena kalau kalian misalkan saya kemarin ngupload foto bakmi Jawa. Setelah foto saya dinyatakan diterima, nggak langsung kejual, karena setelah saya search di Shutterstock, foto bakmi Jawa itu banyak dan yang lebih bagus dari tempat saya ada, tapi saya nggak patah semangat karena foto saya masih muncul di halaman pertama. Itu bakmi Jawa ya, yang keywordnya saya buat sangat khusus. Apalagi teman-teman yang memotret landscape dengan keyword landscape, keyword mountain, keywordnya yang lain lah apa sebagainya, yang sangat umum, yang kalau misalkan kalian upload, kalian diterima, munculnya belum pasti di halaman pertama. Jadi kalau kapan foto saya terjual, daripada bertanya seperti itu, kalau saya lebih fokus, saya memperbanyak stok foto saya, supaya kita kan nggak tahu ya algoritma yang dipakai sama Shutterstock ya, supaya nanti Shutterstock ngelihat nih, oh si Mas Dino ini adalah
fotografer yang rajin upload atau bagaimanapun caranya. Yang penting nanti gimana caranya foto saya bisa muncul di halaman pertama, entah di download banyak orang atau karena saya rajin upload dan dilirik oleh Shutterstock sendiri kemudian muncul di halaman pertama. Karena saya sendiri juga nggak tahu algoritma Shutterstock itu bagaimana bisa muncul di halaman pertama. Kemudian foto-foto pertanyaan lain yang sering muncul ke saya adalah tergantung kesukaan kalian. Kalian suka familiar menggunakan aplikasi apa? Yang penting kalau edit itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan biasanya muncul noise atau artefak. Itu jadi kayak warnanya terlalu kasar gitu, perubahan warnanya. Jadi kalau gradasi itu kan biasanya halus ya harusnya. Nah, biasanya kalau artefak itu gradasinya kasar. Jadi mereka juga nggak mau terima kalau artefak. Noise, terus grain, ada titik-titiknya mereka nggak terima juga. Jadi usahakan foto kalian sebersih mungkin, se-clear mungkin, sefokus mungkin supaya diterima. Kemudian seunik mungkin supaya lain daripada yang lain. Kemudian pertanyaan lagi apa ya? Enggak. Jadi saldo kalian nggak bakal hilang. Saya sudah hampir 2 tahun lebih menggeluti Shutterstock ini. Awalnya sih saya juga nggak connect ke PayPal karena saya ada masalah dengan PayPal dulu. Saya sempat bikin 2 PayPal, akhirnya sama PayPal dimasalahkan dua-duanya. Kemudian saya sempat ngoprek dulu dua-duanya, akhirnya setuju. Itu saldo saya udah lebih dari 50 US dollar yang harusnya bisa dicairkan setiap tanggal 1. Cuman karena sebelum saya konekkan, ya 50 itu tetap ada di saldo Shutterstock itu. Tetap tersimpan di saldo akun kita. Jadi jangan takut hilang, karena nggak akan hilang. Kemudian apa lagi ya? Atau genre foto boleh dicampur tidak? Kalau saya upload semua ya. Saya lebih prefer mood saya lagi pengen bikin vektor, yaudah saya upload vektor. Saya lagi pengen upload foto, yaudah saya upload foto. Saya nggak membatasi akun saya harus A atau harus B. Cuman sebenarnya lebih bagus kalau sendiri-sendiri. Cuman saya belum tahu ya kalau misalkan kita punya 2 Shutterstock dikonekin di satu PayPal bermasalah atau enggak. Tapi harusnya sih tidak. Karena saya lihat banyak teman-teman yang begitu juga. Jadi kayak yang satu fokus ke footage, yang satu fokus ke foto, yang satu fokus ke vektor. Malah mereka lebih spesifik lagi. Yang satu landscape aja, yang satu portrait dengan model rilis saja dan lain sebagainya. Cuman untuk lebih simpel saya memilih mencampur semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang lain, bagaimana mengisi model rilis, bagaimana itu udah kalian cari aja di YouTube, banyak tutorialnya supaya kalian nggak bingung juga. Kemudian bagaimana cara memfoto yang baik. Di sekarang ini media untuk belajar banyak banget, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Kalian bisa download aplikasi itu, banyak banget orang mengajarkan bagaimana komposisi foto yang bagus, bagaimana menciptakan foto yang bagus, bagaimana mengedit foto dengan baik. Seperti itu. Jadi jangan fokus pikiran kita kan ini kan zaman digital ya. Jadi apalagi kita work from home ya, kalau untuk teman-teman yang udah kerja atau mahasiswa kan belajarnya juga dari rumah. Jangan menggunakan aplikasi atau teknologi ini hanya sebatas sempit saja. Jadi kalian harus buka pikiran kalian seluas mungkin. Jadi gunakan aplikasi secara positif, gunakan internet secara positif, tingkatkan potensi diri kalian. Jadi jangan melulu ada di situ aja. Kalau misalkan ada media pembelajaran yang lain, kalian bisa belajar lewat itu semua. Jadi gunakan sebaik mungkin. Semoga kita sukses semuanya. Salam sehat, ketemu lagi di video yang lain. Dino undur diri, bye bye.